Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Samaniri, jurusan Tadris Bahasa Indonesia dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Di sini saya akan membahas materi kelompok 4 dengan judul materi permasalahan-permasalahan yang dialami pembicara pemula. 1. Pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengungkapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Di mana berbicara juga mempunyai pengertian, yaitu berbicara merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide atau gagasan pembicara kepada pendengar. Adapun tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain yang diajak berbicara. Kita masuk kepada poin kedua, permasalahan-permasalahan yang dialami pembicara pemula. Speaking merupakan proses penyampaian yang diungkapkan lewat suara. Masalah speaking kerap kali terjadi saat kita berkomunikasi dan hal ini tentu memerlukan penanganan tersendiri. Berikut masalah speaking dan tentunya harus ditangani dengan segera, yaitu 1. Pause. Pause artinya berhenti menyampaikan pesan. Pembicara di sini berdiam sejenak sambil memikirkan bahan perbincangannya. Biasanya terjadi dari 5-10 detik di tengah pembicaraan. Bagi ada yang mengalami hal ini, ada baiknya mempersiapkan catatan kecil yang berisi tentang gagasan-gagasan atau ide. Yang kedua, filler. Seringkali pembicara sering mengisi jeda dalam speaking dengan suara tertentu, misalnya dengan dan lain-lain. Suara-suara ini disebut filler. 3. Mental problem. Sebagus apapun percakapan Anda, tentu akan sangat berbeda bila berbicara di depan orang banyak. Sebab semua mata tertuju pada Anda. Bila tidak diimbangi dengan mental yang kuat, speaking bisa terganggu. Bisa jadi badan berkeringat, gugup, atau bahkan ide yang telah dirancang menjadi buyar. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Meski demikian, yang terpenting adalah pembiasaan berbicara di depan umum sesering mungkin. Awalnya terasa gugup, namun bila dilakukan terus-menerus, Anda akan menjadi terbiasa. Yang keempat, kekurangan ide. Ada yang bilang, sepintar apapun seseorang, bila tidak memiliki bahan pembicaraan, pasti dia akan diam 1000 bahasa. Memiliki sedikit ide, cenderung untuk berbicara singkat atau berulang-ulang. Untuk mengatasi salah satu masalah speaking ini, Anda perlu memperkaya wawasan dengan membaca, diskusi, dan kegiatan lainnya. Yang kelima, mispronunciation. Mispronunciation terjadi saat pembicara keliru mengucapkan kosakata dengan tepat. Hal ini didasari oleh penguasaan vokal. Yang keenam, grammatical error. Dalam speaking, Anda bisa mengalami kekeliruan, terutama dalam menyusun kalimat dengan tepat. Hal ini tidak lepas dari materi grammar yang dipelajari. Ada 2 tindakan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kalimat dalam speaking Anda. Pertama, pahami terlebih dahulu materi grammar. Yang kedua, perhatikan materi tersebut hingga Anda terbiasa. Yang terakhir, ketujuh, miskin vokal. Tidak dipungkiri, kosakata adalah pondasi utama speaking. Semakin banyak kosakata yang Anda kuasai, maka semakin luas Anda berbicara. Bila Anda berada di tingkat pemula, tetaplah berbicara senatural mungkin. Baik, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.